Nah, ya itu nanti apa telapak tangan ini ditempel di telinga, diuyak tahu ya? Nah, ditempel ke telinga telapak tangannya, terus diputar-putar gitu, diuyak agak kenceng aja, ditekan agak tahan agak kenceng ke dalam, ya ditekan ke dalam. Pokoknya terasa supaya, ya supaya terasa. Nanti diputar-putar gitu kira-kira 1 menit. Nah setelah 1 menit itu kan telinganya agak panas rasanya. Ada mata obatnya yang bisa bikin hati mata harapan yang sakit asam lambung. Tak usah ragu, minum Maro. Ya, assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Pak Edi. Ya, bagaimana Ibu? Enggak kedengeran kalau dilanjut toh? Iya. Iya, baik. Sekarang gimana yang masih dirasakan itu apa saja? Terus kalau mau cerita biar plong ya toh. Nah, dulu bagaimana, sekarang bagaimana? Dulu tuh awalnya kan pusing, Iya. beri, begas, sesek kadang-kadang. Iya. Terus panas sampai punggung itu sih Pak. Ya, Muntah nggak pernah Pak. Iya. Sampai sekarang malah nggak pernah muntah. Iya. Tiba-tiba menggigil, tenggorokan mengganjal itu sih Pak. ya. Terus sekarang tinggal itu. Enggak dulu. Oh, Nah, dulu. terus awal 2021 Ya, kan karena kerja di pabrik, ya. sering di jalan tuh sering lihat kecelakaan itu sih Pak. Ya. Oh ya. Ya. Tiba-tiba terserang panik, debar-debar keringat dingin, terus Ya. dadanya los-los itu sih Pak, Ya. tengah dada. Ya, terus kayak mimpi buruk, mudah kaget, sulit tidur. Ya, Iya. Ya. Malah tidak tidur setengah bulan, tapi tiba-tiba gelap itu sih Pak. ya, sering. Panik tiba-tiba gelap itu karena apa ya Pak? Ya, tiba-tiba gelap biasanya kalau habis bangun dari duduk itu ya. Kan panik, terserang panik, nggak karuan pikirannya, nggak karuan karena nggak bisa tidur setengah bulan itu. Ya. Tiba-tiba tuh gelap itu sih. Oh ya, itu biasanya mau pingsan. Tapi sesaat toh, nggak lama toh. Sesaat, tapi pikirannya malah nggak karuan itu sih. Ya. Terus sekarang masih seperti itu. Habis minum mantu itu 2 bulan masih Iya. belum bisa tidur. Iya. Terus ini alhamdulillah udah bisa tidur. Iya. Terus Di sensasi. keramaian itu, Ya, di keramaian takut di masih. keramaian tuh nggak keringet dingin itu sih, los-los itu. Ya. Terus sekarang masih takut juga di keramaian nggak? Enggak, alhamdulillah udah coba kemarin. Oh iya. Keluar. Ya. Udah Apa-apa, aman tapi toh? kalau sholat di musola belum berani Pak. Ya, nggak usah takut. Gini, saya kembalikan ke pemikiran sebelum kena sakit ini ya. Sakit mulai tahun berapa? 2021 ya? Ya. 21. Ya, Panik. supaya kita nggak ada cemas lagi, nggak ada ketakutan lagi. Nah, sekarang gini, saat kita umpama ke musola atau ke masjid kan, orang itu yang dicari kalau umpama meninggal itu yang husnul khotimah tau. Ya, cuman kadang kita itu terganggu sama sakitnya ini yang bikin panik atau cemas. Nah, nanti kalau seumpama, jadi enggak supaya nggak takut. Seumpama kok sholat di musola, yakin saja tidak akan kambuh. Nanti setelah di musola kok umpama kambuh, nah berdoa di situ, bersyukur. Biasanya juga gitu. Orang kami juga pernah waktu kena COVID itu dulu, ya waktu kena COVID ini saya cerita dulu ya sedikit. Nah, waktu itu saya pikir mau mati karena dari pagi badan betul-betul seperti terbakar. Nah, terus saya pulang, saya minta dipijetin anak buah saya. Pas habis dipijetin bukan tambah sembuh tapi tambah tidak karuan. Nah, terus saya udah pasrah pokoknya sama Allah, itu pasrah. Nah, pasrah pokoknya semoga diampuni dosa-dosa saya, tolong sebelum saya dicabut ampuni dulu dosa-dosa saya gitu kan. Nah, itu sambil nunggu malaikatnya datang kan, kalau orang mau meninggal kan malaikat datang dulu, tidak langsung meninggalnya. Nah, itu saya tungguin malaikatnya kok nggak datang-datang gitu kan.
Nah terus malah jam 4 sore itu tiba-tiba sembuh total saya itu. Nah itu seperti itu. Jadi kalau kita umpama umpama ketakutan seperti itu, kalau saat di musola atau di masjid pasrah. Seandainya saya meninggal, insya Allah husnul khotimah. Justru bagus yang di sini kan gitu. Nah, buat sholat itu nggak karuan Pak, rasanya nggak karuan, nggak nyaman. ya, tapi nanti insya Allah, Nggak nyaman semua. ya, insya Allah kalau ini sudah sudah di keramaian kok berani, tidak ada masalah. Biasanya sholat pun tidak masalah. Cuma Tapi kan anak-anak kan mesti ngajak Pak SJ. Ya. Nah itu sih karena Ya. masih kecil. ya, Gitu kan. ya tidak apa-apa, itu kan sambil belajar. Cuman kita umpama kalau takut di masjid ya nggak apa-apa. Nah, berarti Allah sedang mencari pahalanya Mbak supaya lebih besar kalau di rumah. Karena untuk wanita itu lebih bagus kalau di rumah sholatnya. Makanya nggak ada wajib Cuma Jumat juga. alhamdulillah sudah Ya, nggak panik. Ya. Tadinya kan panik langsung keringat, terus alhamdulillah sekarang ya pusing, cuma pusing aja kalau di Karaemungan tuh. Ya, Nggak sampai kalau- panik keringat dingin itu Ya. nggak sampai itu. paling pusingnya Habis 3 pusing. botol. Ya, paling pusingnya cuman pusing seperti bingung gitu toh. Ya, Pusing Mbak. seperti itu. Ya kalau yang seperti itu nggak usah takut. Ini sebenarnya ini termasuk kategori sudah sembuh, sudah nggak ada yang dirasakan betul-betul toh. Kadang takut. Yo ini kadang Takut nggak kambuh. bisa tidur. Ya, Nggak bisa tidur. gini. Biasa tidur Gini tak kasih tahu kalau nggak bisa tidur. 2 hari. Ya, seumpama siang ini tidur apa tidak, umpama toh. Kalau kita jarang tidur siang, terus siang tidur sejam saja, itu biasanya bisa sampai malam nggak bisa tidur. Malam susah. Ya, nah itu seperti itu aman, nggak apa-apa. Nah terus ini tinggalnya Cuma tidur, di ya. Jawa Kayak mana toh? itu, Pak, kayak tidur ayam. Iya. Tidur tapi kayak nggak tidur itu sih. Ya, gelisah gitu toh. Heeh. Ya, ntar nanti saya arahkan ini supaya tidurnya nyaman. Tinggalnya di Jawa mana toh? Jawa Tengah, Pekalongan. Oh Pekalongan. Kalau Pekalongan kan jauh, saya pikir Batang di kalau Batang, di kota Batang. ya saya pikir kalau dekat-dekat sini, nah itu bisa datang ke klinik kami diterapi kalau sulit tidur. Tapi kalau sulit tidurnya tidak tiap hari, ya tidak usah takut. Ya, Alhamdulillah tidak tiap hari Pak, paling sebulan. Ya kadang 4 hari. Oh, ya. Tapi nggak kayak Ya. belum minum. ya. Tapi nggak ngerasain Tapi sakit kalau- apa-apa toh? Mas kadang keliengan sama itu kayak goyang itu sih Pak. Oh kayak goyang tapi datangnya sesaat-sesaat gitu kan? Ya kadang 4 hari kayak goyang itu sih. Goyang terus gitu. Iya enggak. Kalau itu nengok kadang kok kayak goyang gitu. Oh ya. Ini kan nanti kalau ada itu lihat di videonya, mungkin hari Senin ini kami upload ya. Nah hari Senin kemungkinan kami upload. Itu nanti kalau untuk terapi supaya tidak goyang, tidak vertigo ya. Nah ya itu nanti telapak tangan ini ditempel di telinga, diuyap tahu ya. Nah, ditempel ke telinga telapak tangannya, terus diputar-putar gitu, diuyap agak kenceng aja, ditekan agak kenceng ke dalam ya, ditekan ke dalam, pokoknya terasa supaya telinganya. ya supaya terasa. Nanti diputar-putar gitu kira-kira 1 menit. Nah setelah 1 menit itu kan telinganya agak panas rasanya, agak panas, itu nggak usah takut, paling kan panasnya nggak nyampe setengah jam itu hilang lagi, tapi langsung pandangan terang, terus sempoyongannya juga hilang, vertigo itu sembuh karena saraf-sarafnya ada di telinga itu. Nah itu seperti itu, ini nggak usah takut. Dan ini cuman sisa asam lambung yang kemarin itu ya sensasinya. Nah ini sisa dari organ hati yang terserang gas, karena kemarin masalahnya yang bikin mual, terus mudah kesemutan, kembung, begah, keriengan, pandangan buram, sering keringat dingin, itu dari organ hati ya. Itu Cepet badan rasanya sakit semua, perutnya sakit semua, ya Mas. ya melilit gitu toh ya. Nah itu kalau orang sakit Kayak biasanya mau pingsan. ya itu seperti itu, lemes juga toh. Nah itu dari Kepala kanan kiri itu enggak nyaman. ya nggak nyaman ya.
Nah itu yang seperti itu ya kayak ada yang jalan. ya. Ya, nah yang seperti itu masalahnya kemarin itu di organ hati terserangga saja. Terus yang bikin cemas, panik, terus apa namanya debar-debar, sering mimpi, sulit tidur, mudah kaget, kaki sering dingin, telinga denging. Ya, nah itu dari energi empedu ikut melemah saja. Nah itu kemarin Ya, Pak, masalahnya tuh, itu. kalau apa lihat benda-benda tajam itu sensitif itu sih Pak. Ya, sensitif takut Sensitif. gitu ya. Nah, Ya, kemarin obat habis masih 5, alhamdulillah kok. ya. Lihat pisau nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Ya, enggak, ini makanya udah sembuh ya. Ini sudah sembuh, enggak usah takut. Umpama kok sulit tidur, nah tinggal kita lihat siangnya tidur apa tidak, kan gitu. Nah, terus biasanya kalau kita kurang tidur, nanti suka sewaktu-waktu itu terasa entah di punggung atau di dada suka terasa agak linu atau nyeri. Itu juga tidak usah takut, itu bukan kambuh, itu hanya biasa gas itu akan masuk ke pembuluh darah kalau umpama kita kurang tidur malam 2 hari atau 3 hari. Nah itu tinggal tekan-tekan di sela-sela tulang dada saja. Itu nanti kalau sudah sendawa-sendawa akan hilang, normal kembali. Jadi nggak usah panik lagi, karena orang-orang sakit seperti ini suka ada trauma takut kambuh lagi, atau Iya Pak, tapi suka kalau obatnya mau habis itu, aduh kalau kambuh lagi gimana? Enggak. Pasti langsung pesen Mbak Teti. Iya, nggak usah takut. Kambuh ini. Ya, nggak usah takut. Terus seandainya ada obatnya, itu buat jaga-jaga saja, disimpan. Nah, terus kalau ada sensasi apa yang tiba-tiba datang, tapi entah sesaat atau lama, nah nanti konsultasikan dulu. Kalau kemarin kan kami memang tidak bisa mengarahkan selama setahun, itu lama. Nah, itu tidak bisa mengarahkan semuanya. Nah, kalau sekarang insya Allah kami sudah bisa mengarahkan, jadi orang itu tidak kebanyakan obat lagi, itu. Ya, terus ini karena ini sudah sembuh, yang penting ya kami pesan betul-betul ini jangan disentuh pisang. Kalau bisa seumur hidup jangan makan pisang. Tapi kalau Alhamdulillah Pak. ya, tapi belum bisa menghindari itu Pak, kemiri nih Pak. ya kemiri itu kalau sedikit-sedikit itu aman-aman saja. Tapi kalau umpama kita masakan Padang itu kan kental sekali kan kuahnya, kita ngambil kuah yang bawah karena masak kan beli Pak. Ya. Kemirinya kan banyak. Kalau masak sendiri kan nggak pakai kemiri. ya. Nah kalau umpama kemirinya banyak, kemiri itu selalu di atas kuah. Kemiri itu karena itu jenis minyak ya, minyak di atas kuah. Jadi kalau kita umpama makan di warung Padang, kita minta kuahnya yang di bawah, jangan yang kentalnya itu. Nah kalau yang ngambil paling atas yang kentalnya itu, kemirinya akan ke bawah dan itu bisa terasa tapi tidak. Kita menghindari semua. Ya tapi tidak. Yang Pak Edi sarankan. Ya tapi tidak parah. Paling umpama terasa tidak nyaman di perut, itu paling lama 2 jam paling lama. Jadi itu aman sebenarnya makan kemiri. Tapi kalau pisang, kalau pengen makan ya harus digoreng dulu atau direbus dulu atau udah diolah, itu aman. Yang belum Kita menghindari Pak. ya Malah takut meskipun digoreng masih takut Pak. aman. Itu orang kami dulu waktu sakit juga makan aman-aman saja. Ya Takut kambuh lagi Pak. enggak usah takut. Ini insya Allah itu enggak akan kambuh lagi. Malah orang-orang kenapa pasang susu mau? Iya orang dulu kami Menghindari pisang kenapa? iya dikira di waktu itu kami dipanggil di Tasik itu Pasang susu. kan dikasih pisang nggak mau makan, terus ya ditanya gitu, emang ini ya mas pasang susu ya gitu, enggak, kok nggak mau makan pisang kenapa? Lah kan itu memang pantangannya, saya bilang gitu. Nah saya kalau makan pisang kalau direbus dulu saya makan. Akhirnya halo.
Nah, ini maaf ini terputus ya, tapi kami terangkan. Jadi kalau orang yang seperti Ibu Nur Fadilah ini sudah sembuh total. Jadi kalau yang tanda-tandanya seperti Bu Nur Fadilah ini, berarti Anda memang benar sudah sembuh. Tidak usah ketakutan. Seandainya ada sensasi-sensasi yang tiba-tiba datang, nah umpama kok pusing lah yang apa-apa itu, nanti kalau ada sensasi-sensasi yang tiba-tiba datang itu tidak perlu takut. Konsultasikan dulu, jangan nebak-nebak sendiri, karena kebanyakan kita itu suka nebak-nebak sendiri, bukan bukan sensasi asam lambung, tapi karena orang-orang yang pernah sakit seperti ini, nah ini biasanya orang itu akan trauma. Nah, ada traumanya kenapa? Karena sakitnya memang luar biasa dan tidak diketahui siapapun, kecuali orang-orang yang sedang merasakan sakit ini. Jadi harus diarahkan, atau saat umpama Anda ketakutan, cemas, seumpama belum bisa menghubungi kami langsung, atau saat chat kami belum terjawab, Anda bisa menonton yang konsultasi-konsultasi itu. Saat Anda umpama kok takut gemetaran, Anda khawatir atau apa, kok menghubungi kami sulit, Anda langsung buka YouTube kami yang berjudul Ada Gemetaran. Dan Anda perhatikan betul-betul, jangan di-skip supaya Anda tahu di situ selalu ada solusinya. Kami setiap memberikan arahan di channel ini, kami tidak hanya tidak membuat video yang bersambung supaya orang itu langsung selesai. Jadi konsultasi dari awal, dari sebelum sakit sampai sembuhnya, Anda bisa mendengarkan arahan dari kami di channel ini. Jadi kalau nonton ya jangan di-skip supaya Anda itu paham, terus yang dirasakan semua itu supaya Anda paham, dan betul sembuh dan tidaknya Anda akan paham. Nah, cuman ya itu kita harus tahu, mengobati sakit ini tidak bisa dengan arahan saja, juga tidak bisa dengan obat saja. Harus seimbang. Dari dalam kita obati dengan obat, dari luarnya kita arahan yang tepat. Insya Allah kalau obatnya tepat, arahannya tepat, Anda itu tidak membuang-buang waktu banyak, tidak membuang-buang uang banyak. Nah, itu Anda lekas sembuh dengan cepat. Dan banyak sekali kadang yang komentar habis banyak tapi nggak ada perubahan. Ternyata pas kami telepon itu ada sensasi yang memang bukan sensasi asam lambung. Nah, itu dianggapnya sensasi asam lambung, akhirnya sering bilang tidak ada perubahan. Ada lagi yang sudah betul sembuh total, tapi karena ingin konsultasi dengan kami itu lebih cepat, kadang menulisnya saya sudah habis banyak tapi tidak ada perubahan. Nah, itu yang kalau nanti komentar supaya orang itu Anda itu menolong dan Anda malah insya Allah itu tidak akan kambuh lagi. Nah, itu supaya Anda itu menolong dan memotivasi orang lain. Itu jadi kalau konsultasi, kalau sudah sembuh ya bilang sudah sembuh. Kalau ada sensasi sedikit yang nggak ada perubahannya apa, itu yang sensasi di luar asam lambung, itu jangan dihubungkan dengan sensasi asam lambung. Itu seperti itu. Jadi orang itu termotivasi dan akhirnya mendapat jalan cepat sembuh juga. Begitu ya saudaraku semuanya. Semoga yang masih sakit asam lambung, GERD, anxiety, nah itu segera diberikan kesembuhan dan tidak tersisa sedikit pun penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bersama SJ Mado.